Tribunnews, kita mulai dengan berita pertama. 1 ton minuman keras Shopee tak bertuan diamankan polisi di Kota Ambon. Personel Polsek Baguala kembali mengamankan 1 ton minuman keras jenis Shopee. Puluhan liter Shopee tak bertuan itu diamankan saat petugas merazia barang bawaan kendaraan bermotor di Jalan Upua Baguala, Transit Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Jumat 15 Juli 2022 sekitar pukul 2 siang hari. Kasih Polresta Ambon Ibda Moyotomo menjelaskan 1 ton Shopee tersebut diselundupkan dari Seram ke Ambon dengan menggunakan bus lintas Seram jurusan Ambon Piru dengan nomor polisi DE 7461AU yang disopiri Marten Lasol. Namun dari temuan tersebut tidak ada penumpang yang mengakui kepemilikan miras tersebut. Kemudian barang bukti berupa miras Shopee tersebut langsung dibawa menuju Polsek Baguala untuk dimusnahkan. Lanjut dikatakannya bahwa kegiatan seperti ini akan terus digelar untuk mengantisipasi adanya penumpang yang membawa barang ilegal. Sehingga peredaran miras dari Pulau Seram ke Kota Ambon dapat diminimalisir agar dapat terciptanya situasi yang kondusif secara umum di wilayah hukum Polresta Pulau Ambon. Tribunnews, pemilihan Putri Pariwisata Maluku Perdana gunakan sistem seleksi, tujuan untuk mencari yang berkualitas. Pemilihan Putri Pariwisata Maluku tahun 2022 menjadi yang perdana digelar dengan sistem seleksi. PLT Kepala Dinas Pariwisata Maluku M. Ali Hanafi mengatakan hal itu agar perwakilan dari Bumi Raja-Raja nantinya bisa berkualitas. Apalagi selama ini Putri Pariwisata Maluku yang terpilih hanya berdasarkan pemilihan langsung tanpa seleksi. Hanafi menjelaskan dalam sistem seleksi itu ia berharap bakal ditemukan potensi-potensi yang bisa memperkenalkan pariwisata Maluku, baik dari potensi pariwisata sejarah, alam hingga budaya di Maluku. Untuk itu mereka akan digodok dengan beberapa sesi pemotretan, wawancara hingga unjuk bakat. Dengan begitu, Putri Pariwisata yang terpilih nantinya bisa diandalkan sebagai duta bagi Maluku. Sistem seleksi ini juga dibuat karena target besar untuk bersaing di ajang Putri Indonesia. Diketahui dalam pemilihan Putri Pariwisata Maluku ini diikuti oleh 10 finalis dari beberapa daerah yang berbeda di Maluku. Mereka akan dikarantina selama 2 malam sebelum memasuki Grand Final pada Minggu 19 Juli 2022 malam besok di Denat Sepa Hotel. Seleksi yang dilakukan di tingkat provinsi ini baru pertama kali dilakukan. Sebelum-sebelumnya itu para kontestan atau finalis itu dia langsung mendaftar ke Eljon. Kemudian untuk tahun 2022 kita beli lisensnya Eljon untuk kita melakukan seleksi di tingkat provinsi Maluku. Putri-putri yang ikut ini semua dari kabupaten kota, mewakili kabupaten kota, dan mereka telah menyeleksi juga di kabupaten kota, sehingga dia bertahan. Jadi memang yang lolos ini semua sudah ikut seleksi regional kabupaten dulu Pak ya? Baru kemudian ikut ke provinsi. Tapi saya lihat tadi cuma ada 10 finalis nih Pak. Ya. 1 itu dari Kota Tual, kira-kira kenapa? Kota Tual untuk tahun 2022 dia belum melakukan persiapan untuk mengikuti pemilihan Putri Pariwisata tahun 2022. Insya Allah ke depan kita juga akan melakukan seleksi yang sama, tetapi kita juga ingin ada seleksi juga selain Putri Pariwisata, ada Putri Indonesia juga. Putri Indonesia juga Pak.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Usai dilantik jadi Ketua Umum KONI Ambon, Agus Ririmase target juara Popmal 4 2022. Agus Ririmase resmi menjabat Ketua Umum Ketum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Ambon. Resmi dilantik jadi Ketum KONI Ambon, Agus Ririmase menargetkan Ambon keluar jadi juara umum pada ajang Popmal 2022. Demikian disampaikan Agus Ririmase usai dilantik sebagai Ketua Umum KONI Ambon di Swissbell Hotel Jumat 15 Juli 2022 malam. Ririmase pun mengajak seluruh pengurus KONI yang baru dilantik itu serta pengurus cabang olahraga untuk mewujudkan Ambon sebagai lumbung atlet berprestasi. Di sisi lain, Ketua Umum KONI Maluku Murad Ismail usai melantik 66 pengurus KONI Ambon masa bakti 2022 hingga 2026 itu pun ikut menantang Ririmase mewujudkan target juara umum itu. Diketahui pelantikan pengurus KONI Ambon sesuai surat keputusan Ketum KONI Maluku nomor 6 tahun 2022 tanggal 15 Juli 2022. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Ketum KONI Maluku oleh Wasekum II, kemudian pembacaan janji prasetya dan pelantikan oleh Ketum KONI Maluku, serta penyerahan bendera, penandatanganan berita acara pelantikan dan penyematan PIN KONI oleh Ketum KONI Maluku kepada Ketum KONI Kota Ambon. Tiga, saya berjanji bahwa saya Tribuners, kita akan mengupdate daftar harga komoditas di Pasar Namlea. Bawang merah masih tinggi, harga cabai sudah turun. Harga bawang merah di pasar tradisional Namlea, Kabupaten Buru hingga saat ini masih tinggi, yakni di angka Rp65.000 per kilo dan dijual Rp10.000 hingga Rp15.000 per kaleng. Mahalnya harga bawang merah karena stok dari Surabaya ke Ambon sangat terbatas. Sekarang tidak ada stok sama sekali. Hal ini disampaikan salah seorang pedagang yaitu saat ditemui tribunambon.com di pasar Sabtu 16 Juli 2022. Sementara itu untuk harga bawang putih masih stabil, yakni 1 kilo seharga Rp30.000, setengah kilo dihargai Rp14.000 dan 3 buah dijual seharga Rp5.000. Selanjutnya untuk harga bawang bombay dijual 1 kilo seharga Rp25.000, setengah kilo seharga Rp13.000 dan 1 buah dijual Rp3.000. Sementara untuk harga cabai rawit dan cabai keriting turun harga karena stok meningkat. Sebelumnya itu dijual 1 kilo seharga Rp100.000. Harga cabai turun sejak 2 hari lalu disebabkan kapal warning sehingga stok cabai di pasar meningkat. Kemudian harga cabai besar dijual 1 kilo Rp20.000 dan setengah kilo dihargai Rp10.000. Harga cabai keriting sebelumnya dijual 1 kilo seharga Rp40.000 serta untuk harga tomat saat ini masih stabil 1 kilo seharga Rp10.000 dan setengah kilo seharga Rp5.000. Padahal sebelumnya tomat dijual seharga Rp25.000 1 kilo. Selain itu untuk harga lemon Cina juga masih stabil, yakni 1 kilo dijual seharga Rp10.000 dan setengah kilo seharga Rp5.000. Masih dari Pulau Buru, Tribuners, cuaca buruk di perairan Pulau Buru, harga ikan cakalang dijual hingga Rp250.000 per ekor. Harga ikan di pasar tradisional Namlea Pulau Buru masih mahal lantaran kurangnya pasokan ikan. Menurut pedagang, kurangnya pasokan ikan disebabkan cuaca buruk yang hingga kini belum mereda. Selain hujan, ombak di perairan juga cukup tinggi. Menurut prediksi BMKG Maritim Ambon, gelombang tinggi mencapai 2,5 hingga 4 meter di kawasan perairan Pulau Buru. Salah satu pedagang Samrina Sampulawa saat ditemui tribunambon.com Sabtu 16 Juli 2022 menyebut kenaikan harga karena faktor cuaca buruk akhir-akhir ini.
Dijelaskannya ikan cakalang dijual per ekor dengan ukuran kecil mulai dari Rp50.000 hingga Rp80.000. Sementara yang berukuran sedang mencapai Rp100.000 per ekor. Kemudian ikan cakalang dengan ukuran besar dijual hingga Rp250.000. Menurutnya kenaikan harga ikan cakalang ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir, sejak cuaca di laut mulai memburuk. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 16 Juli 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.